sehingga mahkamah berwenang hanya mengaitkan dengan pasal 10, pasal 24C, kemudian tanpa menyatakan yang diuji itu apa. Pasal berapa, undang-undang berapa, Undang-Undang Minerba ini terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 melakukan pengujian terhadap pasal 109. Kemudian yang berikutnya kedudukan hukum. Saya tambahkan juga yang telah disampaikan oleh Prof. Syakila tadi terkait dengan ISNU itu memang pertama, jangan kemudian menganggap mempunyai posisi kedudukan hukum yang cukup kuat ketika ada kegiatan yang berkenaan dengan mencurahkan perhatian, pikiran dan tenaganya untuk mengamati, memantau, serta berpartisipasi pada perbedaan tata kelola pertambangan. Di samping kemudian juga mengelola kebijakan negara. Itu memang di samping apa yang disampaikan combine antara apa yang disampaikan Prof. Syakila tadi, bahwa ini harus clear ya, pernah ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatannya itu. Dibuktikan dengan tadi yang disarankan mungkin gagasan-gagasan, kemudian pendapat-pendapat yang pernah atau mungkin melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang bisa nanti dilampirkan dalam perbaikan. Memang kemudian juga perlu apa yang disampaikan Ibu Yunia tadi, dilihat dulu ada ART-nya. Nah itu ada subjek hukum yang kemudian harus dilengkapi, 2 unsur yang merupakan syarat kumulatif itu tadi. Itu yang dicermati nanti. Jangan kemudian ini karena sudah sering beracara di MK ya, tapi ada permohonan yang kemudian tidak bisa masuk pada wilayah substansi. Kemudian juga menjadi unsurinya juga sia-sia karena mahkamah terbentur dengan legal standing sehingga tidak bisa membahas atau memasuki pada wilayah materinya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk pemohon 1, saya juga tekankan kalau sebagai konsultan hukum yang hanya berdasarkan pada advokat yang sering mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan hukum, itu juga Anda harus cermati apakah kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional itu langsung ada pada klien-klien atau prinsipal-prinsipal yang Anda berikan konsultasi itu tadi. Ataukah sesungguhnya Anda sebagai advokat, ini kan satu rangkaian yang kemudian bisa terputus. Karena siapa sesungguhnya secara fundament punya kerugian konstitusional. Apakah prinsipal Anda yang datang saudara untuk minta konsultasi ataukah Anda sendiri sebagai advokat? Nah itu sesuatu yang kemudian bisa ditarik dalam satu tarikan nafas. Atau sebenarnya terhenti ketika secara profesi Anda kemudian secara profesional juga memberikan nasihat-nasihat atau bantuan-bantuan hukum, kemudian selesai di situ. Nah itu harus clear juga nanti kalau masih akan menggunakan nomenklatur advokat yang menganggap dirinya sebagai pihak yang merasa ada kerugian konstitusionalitasnya. Ini untuk yang kedua, karena pemohon pertama dan pemohon kedua tadi yang satu adalah advokat, yang satu sebagai sekretaris umum ISNU, yang juga ada syarat kumulatif yang dijelaskan di depan. Kemudian masuk kepada pokok permohonan. Mahkamah juga tidak bisa terlalu masuk pada hal ini, tapi secara substansi mungkin nanti bisa dipadatkan. Sehingga ini tidak terjadi pengulangan-pengulangan dari halaman 7 tadi hingga hampir halaman 13, mungkin nanti bisa dipadatkan. Tapi memang kemudian ini harus hati-hati ya, ketika di depan awalnya yang merasa ada kerugian konstitusional adalah advokat dari sekretaris ISNU tadi, tapi di dalamnya yang ditarik-tarik adalah kerugian konstitusional perusahaan-perusahaan swasta. Nah, di dalam korelasinya kemudian Anda membangun argumentasi dalam posita itu harus clear. Kalau di depan yang dibangun adalah adanya anggapan kerugian konstitusional 2 advokat dan kemudian sekretaris umum ISNU, konsistennya mesti itu yang harus diperjuangkan di dalam men-challenge kausalitas norma pasal 169A. Bukan kemudian yang dihadapkan dengan kerugian-kerugian beberapa perusahaan karena yang sekarang secara existing itu, di mana masih ada kontrak dengan PLN ya tadi ya, karena sebagai pemasok batu bara itu. Gimana kemudian ada titik tautnya. Kalau di awal menjelaskan legal standingnya adalah sebagai advokat dan sekretaris umum ISNU, tapi di dalamnya adalah perusahaan. Memang itu kalau dikombinasikan ya, bagaimana supaya bisa ada titik tautnya dengan kerugian konstitusionalitas beberapa perusahaan swasta ini dengan para pemohon yang ada pada hari ini. Ya benar kalau bisa membawa beberapa perusahaan yang Anda uraikan di dalam posita ini mungkin apa ya, kedekatannya lebih secara psikologis maupun secara faktual. Kerugian ini bisa lebih diidentifikasikan daripada ketika sebagai advokat dan sekretaris umum ISNU yang harus dijelaskan dengan tambahan-tambahan apa yang disarankan panel tadi. Tapi paling tidak itu supaya kalau substansinya kenapa itu kemudian pasal 169A membedakan treatment antara BUMN, BUMD dengan perusahaan-perusahaan swasta itu tadi. Itu wilayah ada pada selera pemohon dan kalau memang tetap konsisten ya itu dapat diperjuangkan. Dan juga beri pertimbangan-pertimbangan yang mumpuni, kemudian mahkamah nanti bisa menerima argumentasi kita ini. Bahwa benar juga ada perbedaan-perbedaan
perbedaan dalam perlakuan dengan adanya undang-undang yang baru ini terhadap BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang didasarkan pada pasal 169A itu. Kemudian yang terakhir, saya setuju dengan Prof. Syakila bahwa kalau itu kemudian dinyatakan inkonstitusional, pengaturan masalah substansi atau materi yang ada di pasal 169 itu harus bisa Anda tunjukkan kemudian, supaya tidak ada kekosongan di mana itu di-cover, ataukah itu memang sudah di-cover di pasal lain, sehingga itu menjadi berlebihan ketika itu kemudian tetap dipertahankan keberadaannya. Itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh pemohon yang kemudian bisa membawa kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kemudian tiba-tiba karena ada perlakuan membedakan antara soal perpanjangan atau berkaitan dengan pemegang hak ini, KK dan PKP 2B dengan swasta dan dengan yang dimiliki oleh BUMN, nah ini kami bisa berikan pandangan-pandangan atau argumen-argumen yang bisa meyakinkan mahkamah bahwa menyatakan inkonstitusional pasal 169A ini memang bisa diterima. Tapi kalau itu sebaliknya ya nanti Anda juga akan tahu resiko-resiko yang akan dihadapi kalau sampai mahkamah berpendapat yang tidak sependapat dengan permohonan ini. Mungkin itu saja kepada kuasa hukum pemohon. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin tambahan sedikit yang mulia, bahwa pasal-pasal yang sebenarnya ini merupakan pasal yang memang muncul tambahan karena beberapa pasal satu yang sebenarnya itu sudah mengcover. Tapi mungkin nanti coba kaitkan atau jelaskan juga bahwa sebenarnya pasal 1 yang 9 itu sudah mengcover dan tidak dicabut oleh undang-undang yang baru. Hanya tiba-tiba muncul pasal 1 yang 9 yang memberikan jaminan pemberi KK dan PKP 2B untuk diperpanjang. Itu ya saudara mesti argumenkan. Siapa yang mulia? Kemudian saudara juga telisik original intentnya. Kenapa itu tiba-tiba muncul? Kan pembuat undang-undang tidak mungkin ya tiba-tiba memunculkan ini sebagai ujuk-ujuk. Ya yang mulia. Pastikan juga ada historikalnya, filosofisnya bagaimana. Kemudian pasal 69 perlu disuntik dengan pasal 169A itu kan. Itu tugas pemohon, khususnya kuasa pemohon itu harus cerdas. Ya, bisa. Itu saja. Apa ada lagi yang tambahkan? Saja, terima kasih. Oke, berarti paham ya? Memang di sini ada beberapa PR yang harus dikerjakan untuk dilengkapi untuk legal standing maupun substansi untuk pasal 169A ini. Jadi hati-hati ketika di depan menganggap kerugian konstitusionalnya ada pada para advokat dan sekretaris umum ISN tadi, tapi di dalamnya justru secara faktual kerugian perusahaan-perusahaan swasta. Nanti di samping harus bisa menunjukkan sejauh mana aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemohon 2. Kalau advokat tadi clear, kalau tadi advokat 2 clear ya. Itu karena harus dijelaskan juga karena kalau terputus itu tarikan nafas itu konsultan dengan yang diberi konsultan itu saja. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Oke, baik. Karena cukup, dengan demikian sidang berikutnya menunggu perbaikan sampai hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bisa disampaikan melalui online, bisa juga diantar langsung ke paniteraan supaya nanti mahkamah bisa menjadwalkan persidangan berikutnya dalam agenda menerima perbaikan permohonan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sama. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tur. Keluar dulu. Kalau pipis cukup. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Siapa tuh? Setiara.
Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kita buka persidangan hari ini. Persidangan perkara nomor 64 garis miring TUU garis datar 18 angka Romawi garis miring 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk para pemohon atau kuasa hukum pemohon, siapa saja yang hadir dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri yang mulia. Saya Cahya Sinta Sakti. Di sebelah kanan saya ada Lumbu Sinambela dan di sebelah kanannya lagi ada saudari Harim. Dan izin memperkenalkan para pemohon yang mulia. Di samping kiri saya ada saudari Laila Mufida dan di sebelahnya lagi ada saudari Edi. Beliau merupakan pemohon 1 dan pemohon 2. Sekian, terima kasih. Prinsipal yang mulia. Oke, terima kasih. Jadi, acara hari ini adalah mendengarkan penyampaian naskah permohonan perkara nomor 64 garis miring TUU garis datar 18 angka Romawi garis miring 2020. Untuk itu, kepada para pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, dan untuk pokok-pokoknya itu tolong yang di bagian yang diperbaikinya saja. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perbaikan permohonan di pengujian pasal 169 dalam perkara nomor 64 garis miring TUU garis datar angka Romawi 18 garis miring 2020 di Mahkamah Konstitusi. Pemohon pertama adalah Laila Mufida. Pemohon kedua adalah saudari Edi. Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara karena bertentangan dengan pasal 14A ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewenangan mahkamah. Kami mohon untuk dibacakan yang mulia. Kenapa dibacakan? Yang dulu belum pernah dibacakan? Sudah yang mulia. Ada yang diperbarui atau diperbaiki? Ada yang berbalik yang mulia bahwa Di bagian mana? poin 4 yang mulia Silakan dibacakan. bahwa para pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian pasal 169A Undang-Undang Minerba terhadap pasal 14A ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kedudukan hukum legal standing dan pengujian konstitusional. Bagian mana diperbaikan? Baik yang mulia, perbaikan ada di angka 5 yang mulia. Silakan. Kami tambahkan tentang kegiatan seminar serta pandangan pendapat yang dibuat dalam media online. Kami masukkan bukti PSK tentang kumpulan kita dan pemohon 2 yang mulia. Kemudian pada poin 6 kami tambahkan tentang pemohon 3 adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi didirikan berdasarkan pendiri akta pendirian perkumpulan nomor 1 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Helianti SH notaris di Kabupaten Tangerang bukti P12 akta pendirian dan telah mendapatkan pembesaran sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bukti P13 SK Menkumham. Kemudian berdasarkan surat putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan FKHK, susunan kepengurusan dan pengawasan telah disetujui untuk diubah, di mana Bayu Saudara SH sebagai Ketua Umum dan Kurniawan SHMK sebagai Sekretaris Jenderal, bukti P14 SK Menkumham terlahan. Kami juga melampirkan bukti P15 ADART dari FKHK yang mulia. Ya. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Selanjutnya tentang kerugian konstitusional pemohon 2 yang mulia, itu ada di angka 11 bahwa pemohon 2 memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum
selanjutnya, berdasarkan dalil dan dasar hukum yang telah para pemohon berikan di atas, maka para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 169A Undang-Undang Minerba terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang mulia. Dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 dan nomor 11. Ketentuan pasal 149 Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mohon dianggap dibacakan, yang mulia. Di posisi ada perbaikan? Di bagian mana itu? Cukup dibacakan yang ada perbaikannya saja. Kalau tidak ada, langsung ke petitum. Jangan gitu itu, langsung diselin aja. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon itu seluruhnya. Menyatakan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 147 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Namun apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang syar'i-syar'inya. Demikian yang mulia perbaikan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para kuasa hukum dan juga prinsipal perkara nomor 64/TU/Data 18 Angka Romawi /2020. Sebelumnya mungkin ya untuk kuasa hukum jangan terlalu logik biar tidak ada yang salah berbukan lagi. Untuk nomornya tadi saya dengar 655, padahal di sini 655. Penjelasan. Baik. Kalau begitu mungkin ada tambahan dari yang mulia hakim yang lain. Oke. Ini tanda tangannya bagaimana? Langsung yang bersangkutan atau bisa? Iya, langsung yang bersangkutan, yang mulia. Langsung ya. Baik. Nanti akan kami cermati karena kan mengingat akhir-akhir ini COVID, jadi untuk pengurusan itu agak koordinasinya itu agak sulit. Jadi kalau dilihat dari case-case sebelumnya, ada yang dari tanda tangan awal kemudian di scan, ada juga yang dari tanda tangan harus ditimbulkan saja. Nah hal-hal itu kan harus dihindari karena akhirnya menimbulkan persoalan baru yang berakibat pada legalitas dan keaslian dari dokumen itu sendiri. Oke, itu mungkin. Tapi nanti akan kami sebenarnya ya, kami sudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum. Tapi nanti akan kami cocokkan lagi dengan kartu advokat sama dari surat kuasa. Mungkin itu harapan dari mahkamah. Karena ini sudah menjadi bagian dari resiko tugas kita ya. Meskipun di kondisi-kondisi seperti ini, prinsip-prinsip itu regulasi tetap harus ditegakkan. Mungkin itu untuk Profesor Emma bisa ingin disampaikan. Baik. Ibu ingin berbicara? Baik ya. Bisa kalau begitu. Untuk oke. Tadi kuasa hukum mengajukan alat bukti tertulis P11 sampai P15 ya? Betul ya, mulia. Oke, betul ya, kami sahkan. Kalau begitu masih ada tambahan gimana kemudian? Nanti untuk perkara ini kan para kuasa hukum sudah biasa ya berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah tahu proses selanjutnya itu dari panel akan dilaporkan dulu ke musyawarah para hakim melalui rapat permusyawaratan. Nanti untuk selanjutnya proses selanjutnya itu ditunggu berita dari kepaniteraan. Mungkin begitu ya. Untuk perkara sebelumnya memang mahkamah ini sudah bersikap apakah akan
kembali. Melanjutkan acara persidangan, mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pemberi keterangan DPD. Para pihak dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Aduh copot guys. Nggak kelihatan ya. Firman coba dipertahanin. Nggak boleh gitu. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Sini. Hadirin dimohon Ini untuk mereka berdiri. kelihatan. Kan udah sih, nggak usah duduk dulu. Mas Asti. Nggak kelihatan guys. Nggak bisa cok. Buku dulu. Sidang 3 ya. Coba 4 di sini sih. Lo duduk situ. Perci itu mana? Hadirin dipersilakan duduk kembali. Buat kelompok lo. Cepetan. Apa lu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara dengan nomor 64 garing PUU garis datar 18 garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan persidangan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf atas terkendalanya sidang karena ditunda beberapa saat. Tadi kami harus menyelesaikan rapat permusyawaratan hakim yang tidak bisa ditunda. Jadi untuk itu sekali lagi kami mohon maaf. Baik, pemohon perkara 64 garing PUU garis datar 18 garing 2020 siapa yang hadir? Siap, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk perkara nomor 64 garis miring PUU garis datar 8 akar Romawi garis miring 2020 yang hadir pada saat ini adalah saya sendiri yang mulia yaitu Hanif Fitriansyah, lalu rekan saya Lydia Anini Nainggolan, lalu ada rekan saya juga sebagai kuasa hukum yaitu Lumbuk Sinabela dan pemohon 1 Lailatul Mufidah dan pemohon 2 Eki Aisyah Hayati. Terima kasih yang mulia. Baik, dari DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, dari DPR saya sendiri, saya Nabila dari Komisi 7. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kuasa Presiden. Siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Dari kuasa presiden dari pemerintah hadir dari Kementerian SDM, kemudian Bapak Hari Nur Zaman, Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba, pada saat ini tidak berkenan hadir karena terdapat halangan. Kemudian di sini saya ada Bu Cindy sebagai Kepala Biro Hukum ESDM dan saya sendiri Agung Muhammad Taufik, dan sekaligus untuk yang pembacaan keterangan presiden itu akan dibacakan oleh Ibu Cindy. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Dewan Perwakilan Daerah, silakan siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hadir saya sendiri Miswati. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini untuk perkara nomor 64 garing PUU garis datar 18 garing 2020 mendengar keterangan DPR, Presiden, dan DPD. Kita mulai dari DPR. Dipersilakan siapa yang akan membacakannya? Terima kasih yang mulia. Atas tempatnya pada teman saya DPR untuk membacakan keterangan kepada yang mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta dengan hormat berdasarkan putusan pimpinan
Ya, baik yang mulia, terkait dengan ketentuan pasal 169A, terlebih dahulu DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut bahwa PKK atau PKP 2B merupakan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Perjanjian tersebut telah sebelumnya dengan proses penelitian yang undang-undang 1167 tentang ketentuan pokok penambangan. Berdasarkan pasal 179 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa PKK dan PKP 2B yang telah ada sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang beberapa sampai jangka waktu berakhirnya kontrak dan jatuh hukum masih hadir yang mulia. Bahwa perpanjangan jangka waktu pemegang PKP 2B menjadi IPK adalah demi partai hukum dan itu merupakan bentuk perbedaan perlakuan atau diskriminasi hukum. Apabila pembacaan secara utuh pasal 169A Undang-Undang menyertai yang disebutkan oleh pemohon dianggap telah dibacakan yang mulia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang dapat dibaca dalam ketentuan pasal 31 kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah dengan PT Kedika dapat dibacakan yang mulia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 67 TP Nomor 75 Tahun 1966 maka dengan mengacu ketentuan pasal 1969 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur bahwa PKK dan PKP 2B yang telah ada sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap dilakukan sampai jangka waktu berakhir termasuk hak untuk memperoleh perpanjangan yang ada dalam perjanjian AK dan PK 2B. Maka pemerintah melalui pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan niaga PP 23/2010 menegaskan hak pemegang KK PKP 2B untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana telah diatur dalam perjanjian KK PKP 2B. Hal tersebut kembali dalam ketentuan pasal ayat 1 dan ayat 2. Ada yang bisa dibacakan? Selain itu, DPR meminta pemerintah perlu meluluskan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa ada perbedaan perlakuan mengenai proses perpanjangan jangka waktu usaha tambahan seolah-olah diberikan kepada pemegang KK PKP 2B saja karena faktanya pemerintah juga pemerintah berikan kepada para pemegang IP. Yang bisa dibacakan? Berbicara apakah masih banyak? Masih banyak sekali yang ini ya? Kalau begitu mungkin dibuka saja. Atau mungkin akan dibacakan saja kalau berbeda. Ya, dianggap dibacakan. Langsung saja ke kesimpulannya. Langsung ke itu yang mulia. Betul, langsung ke itu. Petitum DPR bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, DPR memohon keyakinannya kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan amal sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan akua harus dinyatakan tidak diterima. Kedua, menolak permohonan akua untuk seluruhnya. Ketiga, menerima keterangan DPR Indonesia secara keseluruhan. Keempat, menyatakan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Poin 5, pemerintah memerintahkan pembuatan pengadilan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana sebelumnya. Demikian telah tertulis dari DPR Republik Indonesia yang mulia disampaikan sebagai hak pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat melakukan dengan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti keterangan Indonesia diserahkan ke paniteraannya. Baik yang mulia. Baik, kita lanjutkan dengan mendengar keterangan dari Presiden. Silakan untuk kuasa Presiden. Siapa yang akan membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Ya, sebentar Konstitusi. Bu Deden. Tidak perlu dibaca semua ya. Kami sudah baca ini ada 74, betul? Baik ya mulia. Baik, untuk waktu penyampaian keterangan mungkin akan dipaskan sekitar 30 menit ya. Baik ya mulia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok keterangan Presiden. Pokok-pokoknya saja begitu ya. Baik, pertama, bahwa keterangan Presiden dibuat berdasarkan pada surat panggilan sidang nomor 633-59-64-PAN-MK-9-2020 tanggal 27
dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020. Ketentuan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba terhadap pasal 18A ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa terhadap pokok permohonan para pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 dan halaman berikutnya sampai halaman 8 keterangan Presiden kami mohon untuk dianggap dibacakan. Langsung saja ke halaman 14 Bu Dirjen, keterangan pemerintah terhadap permohonan pemohon. Legal standing para pemohon. Pemerintah mengacu pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur kualifikasi pemohon sebagai pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang dan batasan kumulatif tentang kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang harus memenuhi 5 syarat yang mulia. Sekarang dianggap dibacakan ya Bu Dirjen, dilewati saja mungkin ya. Baik yang kedua. Langsung ke halaman 14, angka 4, keterangan pemerintah terhadap permohonan pemohon. Baik yang mulia, mohon maaf ini sudah kami ringkas menjadi 20 halaman. Oh, sudah diringkas begitu. Silakan. Baik, saya lanjutkan bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak atau kewenangan konstitusional dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah berpendapat bahwa kepentingan masing-masing para pemohon tidak tepat jika dianggap sebagai pihak yang mengalami kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional akibat diberlakukannya Undang-Undang Minerba. Karena pemohon 1, perorangan pada perkara nomor 64/PUU garis datar 18/2020 mengaku dirugikan akibat pemberlakuan Undang-Undang Minerba. Namun, justru kerugian konstitusional yang diuraikan adalah kerugian pemerintahan daerah dan badan usaha milik publik atau privat. Pada kenyataannya, pemohon dalam permohonan pengujian dalam perkara akuo tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi atau setidak-tidaknya terhalangi kegiatannya karena keberadaan Undang-Undang Minerba ini. Dengan perkataan lain, permohonan para pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlangsungan norma yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga, menurut pemerintah, kedudukan hukum atau legal standing para pemohon tidak memenuhi kualifikasi dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Keterangan pemerintah terhadap permohonan pemohon bahwa sebelum menanggapi materi pokok atas permohonan para pemohon dalam perkara akuo, pemerintah menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dibutuhkannya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara sebagai berikut. Yang pertama, dalam ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU garis datar 1/2003 halaman 209 dan 210 dinyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara menghadapi berbagai tantangan yang mulia. Di antaranya, pertama, terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak implementatif dan tidak cukup diatur. Lalu yang kedua, adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan Undang-Undang Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, adanya kebutuhan penyesuaian di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan 4 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR
antisipasi transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, pemerintah menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam perkara akuo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pemerintah. Terhadap permohonan perkara nomor 64/PUU-18/2020 yang pada pokok para pemohon akuo beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dibuktikan dengan berlakunya pasal 169A Undang-Undang Minerba, maka pemerintah akan memberikan penjelasan terkait berikut. Perpanjangan jangka waktu pemegang KK PKP 2B menjadi PK adalah demi kepastian hukum dan bukan merupakan bentuk pembedaan pemberlakuan. Sebagaimana diketahui, investasi di bidang pertambangan memerlukan anggaran yang besar serta teknologi yang memadai. Dengan sifatnya yang padat modal tersebut, maka tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan selama puluhan tahun. Karena mulai dari upaya untuk menemukan sumber cadangan sampai dengan proses pemulihan wilayah pertambangan memerlukan waktu yang cukup lama yang mulia. Lalu yang kedua, pemberian perpanjangan pemegang KK atau PKP 2B menjadi UPK merupakan bentuk penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan. Yang ketiga, menjadi IUPK bagi pemegang KK atau PKP 2B tidak berlaku otomatis. Seperti yang berlaku pada seluruh pemegang IUP operasi produksi lainnya, hak perpanjangan kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 169A Undang-Undang Minerba tidak berlaku otomatis ketika jangka waktu KK atau PKP 2B berakhir. Artinya, perpanjangan hanya diberikan apabila telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan karena hal ini tidak mengandung unsur diskriminatif. Lalu, di sana juga ada aspek positif pemberlakuan pasal 169A Undang-Undang Minerba ini. Selain menempatkan negara dalam posisi superior, terdapat banyak aspek positif lain pada pasal 169A Undang-Undang Minerba yang penting untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat antara lain. Yang pertama adalah peningkatan penerimaan negara. Yang kedua, adanya peningkatan dana hasil produksi batubara belum termasuk pendapatan negara yang bersumber dari PPh badan, pajak daerah dan PBB, PPN dan pajak penjualan, iuran tetap dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma pasal 169A Undang-Undang Minerba dan karenanya tidak bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Dalam provisi, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku dan mengikat. Lalu dalam pokok perkara, yang pertama, menerima keterangan Presiden untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga, menolak pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Yang keempat, menyatakan ketentuan pasal 169A Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan pasal 18A ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan yang terakhir, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku dan mengikat di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et uno. Demikian keterangan Presiden Republik Indonesia ini kami sampaikan atas perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 21 Oktober 2020. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammad Abdul Taufik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cindy Aulia Rista. Demikian Majelis Hakim, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dirjen.
Lanjut mungkin kepada Dewan Perwakilan Daerah, siapa yang akan membacakannya? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan. Saya menyampaikan keterangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 64/2000/18/2020. Pada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi tanggal 12 tahun 2020 nomor 689/60/4/MK/10/2020 perihal panggilan sidang menetapkan untuk penyelenggaraan sidang pleno perkara nomor 64/PU/18/2020 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meminta Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pemberi keterangan. Berdasarkan surat kuasa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Dengan ini yang diwakili oleh Yoris Raweyat, Dr. Insinyur Haji Abdullah Puteh, Haji Bustami Zainuddin, saya sendiri Mufradi SEMH, Angelius Wake Kapo, Fahira Idris SEMH, menghadap dan memberikan keterangan sebagai berikut. Pertama dan kedua saya anggap dibacakan. Sebagaimana alasan pemohon yang disampaikan pada perkara nomor 64/PU/18/2020 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami memberikan keterangan sebagai berikut. Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur tentang perjanjian jaminan perpanjangan IUPK bagi pemegang KK atau PKP2B yang tidak melanggar ketentuan dari Pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini mengacu pada pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan sampai poin 6. Berdasarkan keterangan yang kami beri di atas, maka kami berkesimpulan bahwa untuk ketentuan pasal 169A tidak bertentangan dan masih sesuai dengan amanat pasal 18A ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada yang mulia. Kami yang mewakili Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang pertama Yoris Raweyat, Dr. Insinyur Haji Abdullah Puteh, Bustami Zainuddin, saya sendiri Mufradi, Angelius Wake Kapo dan Fahira Idris. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti ada mungkin pertanyaan dari majelis mungkin ya. Tolong dicatat nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis. Seandainya nanti ada. Mungkin yang pertama kepada Hakim Okta, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada DPR, pemerintah, dan DPD yang sudah memberikan keterangan sesuai dengan permintaan, khususnya karena permintaan kami di Mahkamah untuk penjelasan permohonan-permohonan yang terkait dengan Undang-Undang Minerba ini. Pertama, kepada DPD dulu, Bapak Mufradi ya? Ya, siap yang mulia. Ya, keterangannya cukup ringkas, tapi kami masih memerlukan beberapa hal. Pertama, di halaman 5 di poin 3 itu, Pak Mufradi, kan ada penjelasan. Pada tanggal 22 April 2020, pimpinan DPR menyampaikan surat. Tolong bukti suratnya disampaikan ke Mahkamah, ya Pak Mufradi. Bukti suratnya bahwa peristiwa itu ada, itu penting, sehingga kami bisa melihat kebenaran suatu surat. Yang kedua, tolong juga bukti bahwa DPD dilibatkan dalam poin 1 di halaman 8 dalam penyusunan prolegnas itu.
Apa buktinya keterlibatan DPD? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yang angka 2.8 itu diserahkan juga buktinya bahwa dalam tahap pembahasan RUU Minerba, DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat di rapat Panja DPR RI. Jadi, 3 itu tolong dibuktikan kepada kami, disampaikan untuk melengkapi keterangan ini, sehingga nanti kita bisa melihat apakah keterlibatan yang dikemukakan tadi itu benar-benar ada atau tidak. Jadi, ini kalau tertulisnya itu sudah ada, tapi bukti pendukungnya belum ada, Pak Prodi. Ya, itu untuk DPD. Untuk DPR, kami belum menerima keterangan. Yang dari DPR kasih bisa mendengar ya? Dengar ya, Bu ya. Ya, baik. Segera dilengkapi ya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Hakim Imelda, ada yang mau disampaikan? Dipersilakan. Ada, terima kasih yang mulia. Kami tadi sudah mendengar keterangannya. Beberapa bagian mirip dengan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah. Tolong beberapa hal yang dijelaskan tadi yang menyangkut keterlibatan DPD itu disertakan bukti-buktinya. Ada surat yang mengundang DPD, ada bahan-bahan dari DPD, kemudian masukkan DPD dalam pembahasan dan segala macamnya itu disertai bukti tanda tangan kehadiran mereka yang datang di pembahasan itu bisa dicatat dengan baik ya DPR. Baik, jadi sesegera mungkin itu bisa diserahkan supaya kami bisa melihat kolerasi antara yang disampaikan itu dengan bukti yang mendukung keterangan itu dari DPR. Jadi ini beririsan DPR dengan DPD. Tapi DPD kan tidak sebanyak yang disampaikan oleh DPR. Tolong bukti-buktinya itu. Baik ya, Bu ya. Baik, kalau di pemerintahan kita sudah melihat ada di ujung-ujung keterangan yang telah dibacakan. Nanti kami akan lihat mungkin di sidang berikutnya akan ada klarifikasi ke pemerintah soal bukti-bukti itu. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada dari Hakim Emma. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ini saya kepada DPR. Jadi ini kan yang dipersoalkan oleh pemohon. Ini pasal 169A terkait dengan ketentuan peralihan. Sebetulnya tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Dirjen. Jadi begini, pasal 169A ini kalau kita bicara ketentuan peralihan itu kan sebetulnya ada tujuan dan unsur-unsurnya, begitu. Nah, salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan itu sendiri. Di sini yang jadi persoalan adalah yang perlu kemudian ada tambahan keterangan nanti dari saya, termasuk dengan pemerintah sekalian ya, karena tadi sudah disinggung juga oleh Bu Dirjen bahwa dalam pasal 109A itu kan ada kata dijamin bahwa dijamin KK atau kemudian PKP2B itu seolah-olah otomatis dia mendapatkan UPK. Tapi tadi Bu Dirjen mengatakan tidak otomatis ya, betul? Sementara kan posisi ini ada dalam ketentuan peralihan. Nah, oleh karena itu, apa kemudian persyaratan yang kemudian dikenakan untuk KK maupun P2, PKB, PKP2B itu kemudian mendapatkan UPK? Apakah itu sama dengan persyaratan UPK baru di dalam pasal 86 ya? Dari undang-undang yang lama, apakah begitu? Apakah ini adalah hal yang khusus untuk kemudian proses peralihan dari KK dari PKP2B menjadi IUPK? Ini yang penting kemudian dijelaskan dengan detail terkait dengan kata dijamin bahwa itu memang tidak otomatis. Tidak otomatisnya mengapa? Ini ada ketentuan peralihan soalnya, gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan IUPK. Itu kan menjadi kewenangan pusat. Apakah ada di dalam persyaratan IUPK atau izin-izin lain? Apakah izin-izin lain itu masih ada yang merupakan kewenangan dari daerah atau semuanya itu sudah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penerbitan IUPK? Karena biasanya dalam penerbitan satu izin itu ada beberapa izin-izin lainnya ya. Jadi yang perlu dijelaskan sejauh mana sebetulnya yang dimaksud dengan reduksi tadi dari kewenangan daerah ya. Apakah memang ada yang tereduksi? Yang tereduksi itu apanya di situ? Karena biasanya ada beberapa persyaratan lain untuk penerbitan suatu izin ya. Saya kira itu hal-hal yang
akan diberikan ya, termasuk SK yang menunjukkan orang-orang dari Komite 2 DPD yang terlibat khusus dalam pembahasan RUU Minerba ini. Mohon nanti ditambahkan ya dari DPD. Saya kira itu hal-hal yang ingin saya ungkapkan keterangan tambahnya. Terima kasih. Baik, nanti selanjutnya kepada Hakim Diana, apakah ada yang bisa tambahkan? Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya untuk DPR, pemerintah, dan DPD berkaitan dengan RUU yang flyover. Saya ingin konfirmasi tadi dalam keterangan pemerintah di halaman 52 yang dijadikan bukti dari 39 ini ada sejumlah 938 daftar investasi. Masalah kaitan dengan ini, apakah DIM yang berasal dari RUU yang flyover ini apakah ada penambahan DIM pada saat pembahasan tahun 2020 atau tidak? Karena ada kekhawatiran juga bahwa DIM yang lama tetapi ada penguatan norma baru dalam undang-undang itu, undang-undang minerba ini, sehingga seolah-olah ada DIM tidak bercover, tetapi itu diatur dalam norma dalam undang-undang minerba itu. Nah, dalam kaitan dengan ini, kalau tadi baik keterangan DPR, Presiden, dan DPD semua jelas menunjukkan dalam prosesnya memang melibatkan DPD dan memang karena situasi pandemi dilakukan secara virtual. Sebenarnya saya ingin konfirmasi apakah DIM ini kemudian DIM lama yang 2019 atau ada DIM yang baru, karena seringkali terjadi ada penormaan baru yang sebelumnya tidak ada dalam DIM. Mohon penjelasan dari DPR, DPD, dan Presiden. Yang terakhir untuk DPD ini secara institusi diwakilkan oleh Komite 2, tetapi kalau kita lihat dalam permohonan ini ada anggota DPD yang ikut sebagai pemohon. Kami ingin tahu sebenarnya bagaimana mekanisme internal DPD dan Komite 2 yang mewakilkan dalam pembahasan undang-undang minerba yang kemudian itu bisa menyampaikan aspirasi internal kepada seluruh anggota DPD. Kalau DPR adalah aspirasi fraksinya bisa mungkin melalui fraksi, tapi kalau DPD karena tidak ada fraksi, ada Komite 1 dan Komite 2 dan sebagainya, bagaimana mekanisme ini sehingga tidak akan terjadi ke depannya bahwa ada anggota DPD yang menjadi pemohon secara institusi itu DPD itu terlibat dalam pembahasan bukti mekanisme internal perlu digambarkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ya baik, itulah beberapa permintaan atau pertanyaan dari para yang mulia. Begitu juga dengan untuk kuasa Presiden, pemerintah maupun DPD untuk tanggapan atau jawaban nanti bisa lupa tertulis atau mungkin disampaikan kepada sidang yang akan datang. Sudah jelas ya DPR ya? Ya, dari bidang dirjen bagaimana? Sudah jelas? Jelas yang mulia. Untuk kepada DPD sudah jelas ya? Jelas yang mulia akan kami tindakan. Baik, untuk perkara nomor 64 dari PU strip 18 dari 2020, apakah ada ahli yang disiapkan? Baik, yang mulia, seperti tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa kami sebagai kuasa pemohonnya kami berencana akan menghadirkan 4 ahli yang mulia. Baik, kalau begitu dengan catatan CV dan catatan tulis dari ahlinya harus diajukan 2 hari sebelum hari sidang begitu. Baik, yang mulia, kami akan segera mengajukan ahlinya 2 hari sebelum hari sidang. Baik, terima kasih. Dari kuasa Presiden atau pemerintah mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T42, benar begitu? Benar. Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Lalu, untuk sidang yang akan datang ditunda pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pada pukul waktu 11.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan ahli dan dari perkara nomor 64 garing PUU strip 18 garing 2020. Untuk itu sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini, sidang mendengarkan keterangan ahli pemohon dengan nomor perkara 64/PUU/data-18/Romawi/2020 untuk kuasa hukum pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Izin memperkenalkan diri, saya Cahya Sinta Sakti. Di sebelah kiri saya ada saudari Minia dan di sebelahnya lagi ada saudari Hanif. Kami bertiga selaku kuasa hukum yang terima kasih. Baik, silakan kepada kuasa presiden dengan nomor perkara 64/18/Romawi/2020. Silakan siapa saja yang hadir. Ya, silakan. Kami dari pemerintah yang hadir dari Kementerian SDM, yaitu Ibu Sindir Aulia Desta sebagai Dirjen Minerba SDM di sebelah kanan saya. Dan kami sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM ada Pak Abu Muhammad Taufik di sebelah kiri saya, dan saya sendiri Bang Rul. Ya, baik. Agenda persidangan hari ini dengan nomor perkara 64/18/Romawi/2020, yaitu mendengar keterangan ahli dari perkara nomor 64/18/Romawi/2020. Baik, ini konfirmasi untuk kuasa hukum pemohon. Ahli yang dihadirkan ini khusus untuk perkara nomor 64/18/Romawi/2020 ya. Ya, baik. Untuk ahli pemohon dipersilakan untuk diambil sumpah atau janjinya terlebih dahulu. Yang Mulia Oktatnya, mohon untuk memimpin. Kami persilakan untuk ketiga ahli berdiri. Para ahli, saya di sini hanya melafalkan. Saudarilah yang bersumpah, maka ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, langsung ahli memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 atau 15 menit. Silakan saudari ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia dan anggota Majelis Hakim Konstitusi. Sebelumnya kami di sini hadir 3 orang saksi ahli, yaitu saya sendiri Mina dan ada rekan saya Nurhanisa dan peserta Asia. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk memberi keterangan di dalam sidang yang pertama ini dalam
Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang permusikan. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli oleh para penuntut karena saya dulu menjabat sebagai ketua panitia yang menunjukkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan. Yang atas dasar itu dipandang layak untuk memberikan beberapa keterangan terkait dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang pertama-tama menjadi fokus keterangan kami adalah berkaitan dengan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Khususnya yang berbunyi, saya kutip pada ayat 1 KK dan PK 2B, sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, diberikan jaminan perpanjangan menjadi IPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan dan sebagainya. Menurut pemahaman kami, baik sebagai orang yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif dengan tugas antara lain menyusun undang-undang maupun sebagai warga negara biasa, pasal 169A harus dibaca dalam satu kesatuan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, ada niat sangat mulia dari penetapan WPN di balik proses penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain dimaksudkan untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, dimaksudkan pula untuk keperluan konservasi mineral, logam dan atau batu bara. Ada dua semangat dasar atau maksud dari pencantuman untuk keperluan konservasi mineral, logam dan batu bara. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ini sangat tidak adil karena pelaku usaha pertambangan lainnya justru dibatasi luas wilayah izin usaha pertambangannya, sementara para pemegang KK dan PKP2B malah diberi luas wilayah usaha pertambangannya sedemikian luas sesuai kontrak atau perjanjian. Jelas ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena itu sekali lagi, ini semakin memperkuat pendapat kami di atas agar pasal 169A ini dibatalkan demi konstitusi. Baik yang mulia, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin. Terima kasih. Untuk Majelis Hakim yang mulia, dengan penjelasan saya sebagai saksi dari para pemohon, saya sekaligus memohon agar para hakim konstitusi yang mulia dapat ikut memperkuat yang mulia tadi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara membatasi wilayah konsesi dan masa pengusahaan mineral batu bara pada segelintir pelaku, termasuk khususnya dalam hal ini pemegang KK dan PKP2B untuk dibuka bagi sebanyak mungkin pelaku dengan terutama memprioritaskannya bagi BUMN demi sebesar-besarnya kemampuan rakyat dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya dapat dibaca. Majelis Hakim yang mulia, atas penyampaian pendapat saya yang kedua, saya arahkan pada pasal 170A yang berbunyi, saya kutip pasal 170A ayat 1 Undang-Undang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau telah melakukan kerjasama pengolahan pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Tutup kutip, miring Kapitamata yang dianggap telah dibacakan. Alasan kami adalah bahwa selama ini dengan ekspor dari mineral logam yang belum dimurnikan telah menyebabkan hilangnya peluang pembangunan finansial dan ekonomi berupa nilai tambah harga jual logam hasil pemurnian yang berlipat-lipat besar, juga penciptaan lapangan kerja dalam negeri dan efek keberjalannya dari proses pemurnian mineral dalam negeri dengan akibat sumber daya alam milik negara lebih menjadi kebutuhan
bagi rakyat Indonesia dan bukan menjadi besar-besarnya pengeluaran yang dianggap telah dibacakan. Demikianlah keterangan yang bisa kami sampaikan untuk menjadikan perubahan demi mewujudkan baik amanat ideologi Pancasila maupun amanat konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait dengan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Bisa harapan kami dan beberapa keterangan di atas motivasi dapat lebih tahu mengabulkan permohonan para penggugat. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman atau sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Baik, dari kuasa presiden ada pertanyaan atau sudah cukup? Kuasa presiden Sudah cukup yang mulia. cukup dari Mohon izin yang mulia. ya, Apakah masih boleh bertanya untuk presiden lain? ya, silakan. Baik yang mulia, izin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara ahli di dalam persidangan yang mulia ini. Ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara ketentuan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang tadi saudara katakan memberikan pengaturan tentang perpanjangan KK atau PKP 2B menjadi PUPK dengan dipertahankannya ketentuan pasal 169 huruf B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sehingga tadi saudara mengatakan bahwa pasal 169A itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya berkaitan dengan kedaulatan hukum dan kepastian hukum. Mengingat kalau dibaca di dalam substansi ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu sebetulnya mengatur hal yang berbeda dengan substansi pada pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimana kalau dibaca di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diatur adalah status kontrak atau perjanjian existing yang tetap harus dihormati sampai dengan jangka waktunya berakhir. Sementara ketentuan pasal 169 tadi yang sudah Jelas, langsung saja pada pertanyaannya apa? Baik yang mulia, kami ingin menyatakan bahwasannya bagaimana hubungan hukum antara bahwa ketentuan pasal 169A ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikaitkan dengan ketentuan pasal 169 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua mungkin akan disampaikan oleh rekan saya yang mulia. Terima kasih. Ya, kemudian yang kedua, saudara ahli tadi menyampaikan dalam keterangan bahwa ketentuan dalam pasal 169A yang memberikan jaminan perpanjangan kepada kontrak atau PKP 2B itu harus dikaitkan dengan pasal-pasal selanjutnya, yaitu pasal 169B dan pasal 169C. Saya ingin bertanya kepada saudara ahli, berkaitan dengan ketentuan pasal 169A yang tadi saudara bacakan, khususnya berkaitan dengan frasa bahwa jaminan perpanjangan itu setelah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Apa pendapat ahli terkait dengan frasa bahwa jaminan perpanjangan itu harus memenuhi persyaratan dan penerimaan negara? Itu yang pertama. Lalu kalau dikaitkan dengan pasal 169 huruf B, ada frasa di dalam ketentuan pasal 169B yang juga tadi saudara katakan bahwa menteri dapat menolak perpanjangan jika kinerja pengusahaan itu tidak baik. Nah, kami ingin bertanya kepada saudara ahli, bagaimana pandangan saudara ahli terhadap ketentuan pasal 169E, khususnya terkait dengan persyaratan dan hak dari menteri untuk dapat memberikan penolakan terhadap perpanjangan tersebut. Demikian sementara dari kami. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Sekarang dari meja hakim, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Ibu Ketua. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan kembali ya untuk pemohon Ibu Nina dan rekan-rekan. Jadi kan Ibu Nina menyampaikan bahwa pasal 169A ini kebetulan memang pasal ini terletak pada ketentuan peralihan ya. Nah, semua di ketentuan peralihan. Kalau kemudian kita sandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan pasal 169, ya pasal 169 tadi ya. Tadi Ibu Nina itu menyampaikan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu dinyatakan ini harus dibatalkan, begitu ya? Nah, karena ini tidak sesuai tidak memberikan kepastian hukum seperti itu. Pertanyaan saya, karena ini dikaitkan dengan pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam ketentuan peralihan juga, apakah memang di dalam ketentuan pasal 169
atas mengatakan ini harus dibatalkan. Ini kan kesannya kayak sebenarnya yang mau dari apa yang ahli pemohon ini mau? Ini maunya dibatalkan apa tetap ada tapi dibacakan dengan satu tarikan nafas atau harus dibacakan dengan sinkronisasi pembacaannya gitu ya. Mungkin itu Ibu Ketua. Ya, terima kasih. Baik, lanjut ke yang mulia Ibu Mutiara, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Saudara ahli, saya ingin tambahkan sedikit. Jadi memang tidak berputar dari pasal 169 ayat 169A, kita nggak bisa jauh-jauh bergeser dari situ karena memang kemudian nomor 64 garis miring PUU garis datar 18 angka Romawi garis miring 2020 ini berkaitan dengan pasal 169A. Pertanyaan saya begini, apakah kalau ahli berpendapat bahwa pasal 169A ini inkonstitusional harus dibatalkan? Bagaimana kemudian pengaturan soal perpanjangan itu sendiri? Apakah kemudian berarti tidak ada ruang untuk perpanjangan ataukah justru kemudian perpanjangan itu tanpa syarat kalau pasal 169A itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak dibatalkan satu itu. Yang kedua, Ibu Nina selalu mengaitkan dengan pasal 171A huruf A. Di sana memang dijelaskan bahwa untuk perpanjangan itu disyaratkan evaluasi menteri yang tidak dapat dijelaskan. Syarat dapat itu adalah di pasal 169A seolah-olah setiap perpanjangan dijamin, tapi di sana tidak bisa melepaskan bahwa untuk dijamin perpanjangan itu harus memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya imperatif itu. Kemudian ketika syarat-syarat imperatif itu terpenuhi, baru kemudian berkorelasi dengan pasal 171 huruf A. Ibu Nina kira-kira seperti itu. Sehingga saya ingin memahami pendapat Ibu bahwa memang harus dibaca satu persatu tarikan nafas pasal 169A dengan pasal-pasal lain terutama atau termasuk pasal 171A itu. Hanya Ibu mengkhawatirkan pasal 171A itu sifatnya diskresi. Tapi di pasal 169 kok sepertinya sudah menjadi sewajib itu diberikan jaminan perpanjangan. Nah, tentunya pertanyaan saya yang cukup penting adalah bagaimana kalau pasal 169 Ibu minta inkonstitusi dinyatakan inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanpa kemudian memperhatikan pasal 71. Keberadaan pasal 71 yang itu adalah satu kesatuan sesungguhnya bahwa evaluasi pasal 169 syarat-syarat itu baru bisa dikatakan terpenuhi ketika pasal 171 terpenuhi. Formulatifnya begitu. Nah, saya minta pandangan Ibu bagaimana kemudian bisa secara parsial yang harus dinyatakan inkonstitusional, yang satu kemudian kita biarkan esensinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada satu lagi yang mulia Ibu Nurasiah, silakan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Ibu Nurasiah, terima kasih untuk kesaksiannya pada kesempatan ini. Tadi dalam pengantar sempat disebutkan bahwa Ibu Nurasiah adalah ketua Pansus, betul? Iya, betul. Boleh mungkin nanti diberi informasi. Boleh nanti mungkin diberi informasi masa panja itu sampai kapan? Karena ini Undang-Undang tahun 2009, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, kemudian prosesnya cukup lama sampai dengan tahun 2020. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nurasiah ini, Ibu Nina, menunjukkan bahwa ada visi besar yang diabaikan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ketika menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Nah, peran Ibu Nina sebagai ketua panja itu pada tahun berapa? Sehingga kemudian semangat norma ini yang tadi menurut ahli bahwa harus dibaca sebagai salah satu semangat yang sama, tetapi itu justru tidak jadi. Misalnya, tadi kesannya bahwa harusnya itu tidak diperpanjang serta-merta, tetapi ada satu proses evaluasi. Itu yang saya tangkap dari kesaksian Ibu Nina tadi. Mungkin bisa digambarkan sehingga kami ada gambaran mengapa semangat itu kemudian berubah dengan adanya pasal ini. Silahkan Ibu Nurasiah untuk dilanjutkan keterangannya dari ahli pemohon.
terutama mulai dari penanya kedua dan kemudian akan berkaitan dengan penanya yang lainnya. Pertama adalah pasal 169. Kita membahas pasal 169 dan proses pembahasan undang-undang ini cukup lama sekitar 35 tahun. Baru selesai tahun 2009 menjelang kami selesai masa tugas kami di DPR. Dianggap telah dibacakan. Kedua, saya katakan bahwa kalau dipertahankan, kalau persyaratan saya menghendaki dari pendapat saya tadi, argumen saya tadi dengan alasan tadi, maka sudah dibatalkan. Baik kalau punya, tapi itu kan pengandaian. Artinya kalau ini dipertahankan harus dibaca dengan satu kesatuan. Yaitu kenapa di situ dikatakan jaminan perpanjangan, padahal pada pasal lain disebut kepada hasil evaluasi menteri. Jadi bagi saya ini kontradiktif. Satu, jaminan perpajakan, tetapi yang buat pasal yang lain mengatakan hasil evaluasi itu tidak konsisten. Ini kontradiktif. Satu, jaminan perpajakan, padahal dia harus berdasar hasil evaluasi menteri. Kalau hasil evaluasi menteri mengatakan tidak boleh, tidak ada jaminan perpanjangan, itu berarti ada kontradiksi. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau dalam pasal 170A tadi masih saja mereka yang selama ini mengekspor konsentrat yang berarti lari keluarnya uang dari Republik Indonesia masih saja diberi pelonggaran untuk ekspor. Padahal undang-undang ini sudah 2009 dan pada waktu undang-undang nomor 4 dikasih masa toleransi 5 tahun, tapi terus-menerus diundur. Sementara yang lain sudah diwajibkan dan melaksanakan amanat ini. Sekarang Undang-Undang Nomor 3 masih diberi kesempatan mereka mengekspor konsentrat dan berarti menyebabkan flying money dan semua potensi multiplier efek dari pertambangan mineral ini lari keluar. Menurut saya ini tidak adil dan bertentangan dengan konstitusi demi sebesar-besarnya kemampuan rakyat tadi. Maka peluang untuk masih mengekspor uang menurut saya harus ditutup karena dengan demikian demi sebesar-besarnya kemampuan rakyat tadi. Jadi itulah kira-kira jawaban saya. Intinya adalah bahwa 169 sudah memberi toleransi untuk penyesuaian isinya selama 1 tahun. Kalau dilaksanakan maka tidak ada lagi problem sesungguhnya bagi kita soal perpanjangan karena semua perpanjangan dan seterusnya sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4. Ketika 1 tahun setelah Undang-Undang Nomor 4, ketika 1 tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 itu mereka menyesuaikan isinya dengan amanat Undang-Undang Nomor 4. Saya kira itu esensi dari jawaban saya tadi. Terima kasih yang mulia. Kecuali ada poin yang belum terjawab sebelumnya, saya masih bersedia untuk menjawab. Baik, terima kasih ahli. Tidak perlu ada lagi yang diklarifikasi. Untuk kuasa hukum pemohon, apakah sudah cukup? Ahli sudah cukup yang mulia. Baik, jadi tidak ada lagi ya. Sekarang untuk kuasa presiden pemerintah, apakah akan mengajukan ahli? Baik, kalau begitu sidang ini sudah cukup. Kepada para ahli yang telah memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya masing-masing, terima kasih. Kami dari baik, cukup untuk persidangan selanjutnya menunggu pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Ini hakimnya samakan putusan? Iya. Nanti di lanjut aja, tinggal ahli yang keluar aja gitu. Langsung dibuka lagi sidangnya. Iya. Buka aja. Sama PH pemohon langsung sidang. Mana PH pemohon mana? Nanti langsung. Jadi tentang keluar aja dulu nanti yang langsung menentukan putusan pulang. Ini mana PH termohon? Ini maksudnya PH apa? Dan kamu kan presiden ya? Iya, presiden. Tapi masih belum dipakai deh. Saya
Sidang putusan dengan nomor perkara 64 garis miring PUU garis datar 18 angka Romawi garis miring 2020. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan putusan pada tanggal 9 Desember 2020, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Setelah kita melaksanakan beberapa kali persidangan, untuk itu sidang hari ini dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak, apakah sudah siap untuk melaksanakan sidang hari ini? Sudah siap, ya. Baik. Putusan perkara dengan nomor perkara 64 garis miring PUU garis datar nomor 18 angka Romawi garis miring 2020 akan kami bacakan secara bergantian. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili 1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon pertama Dr. Lailatul Mufidah SHMH, pemohon kedua Fatona MSI, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020 memberi kuasa kepada Cahya Sinta Sakti SHMH, Lydia Andini Nenggola SHMH, dan Lumbuk Sinambela SHMH selanjutnya disebut sebagai para pemohon. 2. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden dan seterusnya. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Baik, untuk selanjutnya, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan garis miring atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas. Selanjutnya, mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Pertama, bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan akuo adalah pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Yang kedua, bahwa pemohon 1 adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda kependudukan dan sebagai membayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ketiga, bahwa pemohon 2 adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk dan sebagai membayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor wajib pajak. Pemohon 2 sebagai Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 292 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Poin 4, bahwa pemohon 3 adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi FKHK yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Reni Heliatin SH, notaris di Kabupaten Tangerang, bukti P12 berupa akta pendirian dan telah
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 220 dan seterusnya tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Poin 5, bahwa pemohon 1 sebagai warga negara Indonesia dengan profesi advokat dan konsultan pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi badan-badan usaha pertambangan yang masih berbentuk kontrak karya atau KK dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak dimungkinkannya badan usaha pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B, sehingga pemohon 1 berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma AKUO sebagai menjadi konsultan serta pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja. Poin 6, bahwa pemohon 2 sebagai warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sekretaris umum ISNU memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan usaha negara INKESU, peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat, apalagi merugikan hak konstitusional rakyat. Saat ini pemohon 2 masih konsisten mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk mengamati, memantau, serta berpartisipasi pada perbaikan tata kelola energi sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dan seterusnya dibacakan. Poin 7, bahwa selanjutnya pemohon 3 memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakkan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, sekretaris, serta ketua. Ketua bidangnya masing-masing memiliki tugas dan fungsinya, serta dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam status organisasi, pemohon 3 bukanlah merupakan organisasi yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang berisi akademisi, praktisi yang merupakan intelektual muda yang fokus di bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan pokoknya, yaitu pentingnya berkonstitusi dalam bernegara. Baik, selanjutnya bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para pemohon perihal penentuan norma, khususnya pasal 169A Undang-Undang 3 dan Seiring 2020 dengan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Mahkamah, pemohon 2 telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat case law verbal bahwa berlakunya ketentuan pasal 169A Undang-Undang 3 garis miring 2020 telah dianggap merugikan pemohon 2 baik aktual maupun potensial. Sedangkan pemohon 1 dan pemohon 3 tidak dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat case law verbal. Berlakunya ketentuan pasal AKUO merugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat pemohon 2 telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional pemohon 2 yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik secara aktual maupun tidak-tidaknya kerugian potensial dengan berlakunya norma pasal 169A Undang-Undang 3 garis miring 2020 yang diajukan dalam permohonan pengujian AKUO. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, pemohon 1 dan pemohon 3 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKUO. Sedangkan pemohon 2 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan AKUO. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKUO dan pemohon 2 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan AKUO, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon 2. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemohon 2 mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian inti perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, dan 4 yang dapat dibacakan. 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon 2 memohon kepada Mahkamah untuk
penyidikan. 8. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon 2 telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P15 dan keterangan ahli dari Dr. Dina sebagaimana selengkapnya termuat dalam berbagai perkara. Poin 9. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020. 10. Menimbang bahwa pemberi keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020. 11. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 orang ahli yang bernama Prof. Dr. Nina SHMH, Dr. Nurasya SHMH, serta Insinyur Siti Nuranisa MM dan Nurasya SHMH yang telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Juli 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021. 12. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon 2, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan DPD, keterangan ahli pemohon 2, keterangan ahli dari saksi Presiden, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon 2 dan Presiden, dan kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon kedua. Baik, selanjutnya ada poin 13. Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh pemohon 2 pada esensinya adalah berkenaan dengan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menurut pemohon 2 bertentangan dengan pasal 18A ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Poin 14. Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon 2 tersebut, apabila dicermati lebih lanjut, permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon 2 pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut. 1. Bahwa penambahan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP 2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas karena tidak ada rasio legis atau alasan hukum dari pembentuk undang-undang dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP 2B adalah badan usaha swasta. 2. Bahwa keberadaan pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP 2B tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP 2B. 15. Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohon 2 sebagaimana dikemukakan di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Poin 16. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada yang kedua Ibu. Baik, selanjutnya konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terkuat. 3. Pemohon 2 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terkuat. 4. Pokok permohonan pemohon 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Amar putusan. Mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan pemohon 2 untuk sebagian. 3. Menyatakan ketentuan pasal 169A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 sepanjang frasa
diberikan jaminan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat diberikan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 sepanjang kata dijamin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat. 5. Menyatakan ketentuan pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 selengkapnya berbunyi KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan. 6. Menyatakan ketentuan pasal 169A ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 selengkapnya menjadi berbunyi A. Kontrak atau perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Kemudian selanjutnya dilanjutkan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. B. Kontrak atau perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat terus diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan utama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selainnya dan selebihnya. 8. Memerintahkan pemutaran putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Syakila selaku ketua merangkap anggota, Okta, Yunia, Ita, Tiara, Emma, Jessica, Cindy, dan Imelda masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu 9 Desember 2020 diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Oktober tahun 2020 selesai diucapkan pada pukul 12.50 WIB oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Syakila selaku ketua merangkap anggota, Okta, Yunia, Ita, Tiara, Emma, Jessica, Cindy, dan Imelda masing-masing sebagai anggota. 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Dinda sebagai panitera pengganti dengan hadirin oleh para pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
jasnya lagi. Sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk para hadirin sekalian yang telah memperhatikan jalannya persidangan dengan baik. Adapun sedikit pantun dari kelompok kami. Tidurnya belum. Tidur nyenyak sungguh rasanya. Cakep. Air mengalir di kolam ikan. Cakep. Persidangan kami memanglah panjang, tapi Asik. semoga tetap menyenangkan. Babak 2 Jaya. Jaya. Selaku MC mohon pamit undur diri. Cukup sekian. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sukses di kemudian hari. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya cantik ya. Yang punya pohonnya ini. Terima kasih kepada kelompok yang tadi sudah praktek yang sudah. Iya, Pak. Bagaimana rasanya jadi hakim? Aduh. Memang ada sedikit koreksi, kita sama-sama sharing aja di Iya, Pak. sini. Kalau dalam persidangan itu mau sidang apapun, pihak pemohon itu ada di sebelah kanan hakim. Pihak pemohon itu ada di sebelah kiri daripada hakim. Nah, yang berlaku seperti itu. Saya tidak pertama, Pak.